Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ke pagi sore beli rendang, yang masak namanya Kodir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami Gasi, The Payroll Safety Specialist, penyelenggara jasa penggajian. Sangat berterima kasih Bapak dan Ibu sudah berkenan hadir pada webinar kami hari ini. Melayani 124 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik yang akan kita bahas di webinar kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu jangan tunggu terjebak error, langkah cerdas melewati transisi Cortex 2025. Telah hadir bersama saya, Ridwan dan juga Alia selaku speaker, dan juga saya Ogi dan Reza selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik tersebut. Sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera untuk memulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan di kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, pembahasan pertama kita akan ajukan kepada rekan saya Ridwan. Halo, selamat siang Ridwan. Selamat siang, Ogi. Baik, Ridwan. Untuk judul webinar hari ini itu sangat menarik sekali, yaitu jangan tunggu terjebak error, langkah cerdas melewati transisi Cortex 2025. Untuk membuka sesi kita hari ini, mungkin kita akan mulai dari apa yang menjadi landasan hukum dari perubahan administrasi pajak penghasilan pasal 21 dan juga pajak penghasilan pasal 26. Silakan Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu. Landasan perubahan administrasi pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 era Cortex DJP ada dua, yaitu yang pertama Per 2 PJ 2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa, pajak penghasilan pasal 21, dan atau pajak penghasilan pasal 26. Dan yang menjadi latar belakang dari PR 2 PJ 2024 ini, terdapat perubahan peraturan pemotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Lalu pemberian kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan layanan
kepada pemotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 dalam melaporkan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26. Lalu pelaksanaan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 PMK 3 2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 3 2021. Lalu, pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 bahwa bentuk formulir atas bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Lalu ketentuan Per 14 PJ 2013 belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehingga perlu diganti. Lalu landasan aturan yang kedua ada Per 11 PJ 2025 tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Dan yang melatar belakangi diterbitkannya Per 11 PJ 2025 ini didasarkan pada fakta bahwa regulasi sebelumnya seperti Per 3 PJ 2022 yang telah diubah dengan Per 11 PJ 2025 dan Per 17 PJ 2019. Kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan sistem administrasi perpajakan yang berbasis Cortex DJP yang mulai digunakan tanggal 1 Januari 2025. Dengan demikian, peraturan terbaru ini diterbitkan guna memastikan seluruh ketentuan terkait faktur pajak dapat berjalan harmonis dengan sistem yang telah diperbarui tersebut. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk landasan hukum perubahan ini itu terdapat dua aturan. Yang pertama itu ada Per 2 PJ 2024 yang dilatar belakangi oleh perubahan pengaturan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan juga pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan terdapat peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Lalu juga pemberian kemudahan, kepastian hukum, dan juga peningkatan pelayanan kepada pemotong pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26, serta juga pelaksanaan terhadap PMK nomor 243, PMK 03 tahun 2014, dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, dan juga ketentuan pada Per 14 PJ 2013. Dan aturan yang kedua yaitu Per 11 PJ 2015 yang mengakomodasi kebutuhan dari perubahan sistem administrasi perpajakan berbasis Cortex yang sudah mulai digunakan pada 1 Januari tahun 2025. Baik, Ridwan. Tadi sudah dijelaskan terkait tentang landasan hukum perubahan administrasi pada pajak penghasilan pasal 21 dan juga pajak penghasilan pasal 26. Berdasarkan update tersebut, apa saja yang terdampak pada proses perpajakan ini? Silakan Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu. Update Cortex pada tahun 2025 ini berdampak kepada integrasi dalam Cortex. Jadi, seluruh layanan perpajakan yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi seperti e-faktur, e-billing, dan e-form, kini disatukan dalam satu portal tunggal di dalam Cortex. Lalu tata cara perhitungan. Sistem Cortex saat ini dapat melakukan validasi data secara otomatis, mencakup cara penentuan penghasilan kena pajak, hingga formula perhitungan. Di sini, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan sudah selaras dengan aturan baru dalam Cortex. Selanjutnya, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26.
Mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26 mengalami transformasi, yaitu sebelumnya kita menggunakan aplikasi EbuPot dan kini prosesnya berpindah ke Cortex. Selanjutnya, digitalisasi proses administrasi. Cortex mendorong digitalisasi proses administrasi pajak yang sebelumnya menggunakan NPWP, saat ini sudah terdapat pemadanan untuk NIK menjadi NPWP 16 digit. Jadi, Bapak dan Ibu perlu dipastikan bahwa seluruh pegawai sudah melakukan pemadanan NPWP 16 digit agar proses perpajakannya menjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikutnya, update bukti potong. Untuk bukti potong 1721A1, A2, 1721-6, 7, dan 8, kini berubah menjadi BPA1, BPA2, BP21, BP26, dan juga BPMP. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Ridwan, dari hal-hal yang terdampak yang tadi sudah disebutkan, yaitu integrasi dalam Cortex, lalu tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh 21 atau 26, serta digitalisasi proses administrasi dan juga update bukti potong. Nah, pada update Cortex ini, apa saja yang menjadi fokus perubahan utamanya? Silahkan Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu. Yang menjadi fokus perubahan utama yaitu pada transformasi administrasi perpajakan, di mana saat ini terdapat format dokumen baru, di mana untuk bukti potong terdapat perubahan, seperti bukti potong 1721A1 dan juga 1721A2, kini berubah menjadi BPA1 dan juga BPA2. Untuk bukti potong 1721-6 dan bukti potong 1721-7 berubah menjadi BP21 dan BP26. Selanjutnya, bukti potong 1721-8 berubah menjadi BPMP. Namun, Bapak dan Ibu, pada update Cortex kali ini, untuk bukti potong bulanan pegawai tetap atau BPMP sudah tidak dikeluarkan dalam bentuk bukti potong, dan saat ini dikeluarkan dalam bentuk notifikasi yang diterima oleh pegawai dalam akun Cortex-nya masing-masing. Dan juga untuk proses pembetulan, pembatalan, dan penambahan bukti potong dalam Cortex saat ini lebih terstruktur. Selanjutnya, transformasi administrasi perpajakan juga sudah terdigitalisasi seperti EbuPot 2126, tanda tangan elektronik, dan juga integrasi sistem payroll. Selanjutnya, berikut ya seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu, berikut adalah contoh format bukti potong dari BPA1, BP21, dan juga BP26. Seperti itu, Ogi. Baik, jadi Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan mengenai fokus perubahan utamanya oleh rekan saya Ridwan. Jadi pada update Cortex ini, yang di mana perubahan itu terdapat pada format dokumen baru seperti 1721A1 atau A2 yang berubah menjadi BPA1 atau BPA2, lalu 1721-6 dan juga 7 yang menjadi BP21, serta yang sebelumnya yaitu pajak penghasilan pasal 26 yang menjadi 1721-6 itu berubah menjadi BP26, dan juga untuk bukti potong bulanan itu berubah menjadi BPMP. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ridwan bahwa untuk BPMP saat ini atau bukti potong pegawai tetap bulanan itu sudah tidak dikeluarkan dalam bentuk bukti potong. Dan saat ini dikeluarkan dalam bentuk notifikasi yang diterima oleh pegawai dalam akun Cortex-nya masing-masing. Serta tadi juga untuk pelaporan transformasi administrasi perpajakan itu sudah terdigitalisasi. Baik, masih bersama Ridwan. Ridwan, untuk selanjutnya, apa saja fitur-fitur terbaru dari Cortex ini? Silakan Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu. Berikut adalah beberapa fitur-fitur pada Cortex, seperti single system untuk pelaporan, validasi otomatis, pembulatan sesuai dengan ketentuan Per 11 PJ 2025, dan juga pemeriksaan administrasi lebih real-time. Selanjutnya, Bapak dan Ibu,
Cortex merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dikembangkan DJP untuk menyatukan seluruh proses perpajakan dalam satu platform digital yang terintegrasi. Melalui Cortex, berbagai layanan seperti e-billing, e-bupot, e-faktur, e-PBK, serta proses pelaporan dan validasi data perpajakan dikelola secara terpusat. Integrasi ini memungkinkan seluruh aktivitas perpajakan, mulai dari penerbitan bukti potong, pembuatan kode billing, pemindah bukuan, hingga pelaporan SPT berjalan secara real-time dan saling terhubung tanpa perlu sistem terpisah seperti sebelumnya. Dengan adanya integrasi penuh tersebut, data wajib pajak yang masuk ke DJP menjadi jauh lebih konsisten, tepat waktu, dan juga mudah diverifikasi. Sistem Cortex secara otomatis melakukan pengecekan silang atau cross-check terhadap data yang dilaporkan pemotong pajak, baik antar dokumen maupun antar jenis layanan. Dampaknya, pemotong pajak harus lebih berhati-hati dan memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan sudah benar, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan, karena kesalahan input akan langsung terdeteksi oleh sistem. Selain itu, proses koreksi seperti pembetulan atau pembatalan bukti potong akan menjadi lebih ketat dan harus mengikuti alur yang ditetapkan agar tetap sinkron dengan seluruh modul perpajakan dalam Cortex. Dengan kata lain, akurasi data menjadi semakin penting karena seluruh proses berlangsung otomatis dan terdokumentasi secara digital. Lalu, Cortex menerapkan mekanisme pembulatan otomatis untuk memastikan konsistensi perhitungan antar dokumen dan menghindari selisih nilai yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian data pada saat pelaporan. Pembulatan ini berlaku pada dua komponen utama, yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong. Sistem Cortex menggunakan ketentuan pembulatan standar. Nilai dengan pecahan kurang dari 0,50 akan dibulatkan ke bawah, sedangkan pecahan dengan 0,50 atau lebih dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, penghasilan bruto seseorang sebesar Rp1.900.050 akan otomatis dibulatkan menjadi Rp1.900.001. Sementara pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp500.049 akan dibulatkan menjadi Rp500.000. Ketentuan ini menjadi sangat krusial karena pencatatan pajak dalam Cortex harus 100% konsisten dengan hasil perhitungan sistem. Jika perusahaan menggunakan pembulatan manual yang berbeda atau tidak melakukan pembulatan sama sekali, sistem dapat mendeteksi mismatch dan menolak bukti potong maupun SPT massa yang diajukan. Dengan demikian, pemotong pajak harus memastikan bahwa seluruh perhitungan mengikuti ketentuan pembulatan yang diterapkan dalam Cortex untuk menghindari error atau penolakan saat pelaporan. Seperti itu, Ogi. Ya, baik. Terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk saat ini seluruh proses administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak itu sudah menyatukan seluruh proses ke dalam satu platform digital yang terintegrasi, yaitu Cortex. Dan juga pada Cortex ini menerapkan mekanisme pembulatan otomatis untuk memastikan konsistensi perhitungan antar dokumen dan juga menghindari selisih nilai yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian data saat pelaporan seperti contoh yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang nanti tidak sempat kami kupas pada sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat room
Karena lebih banyak pertanyaan, akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami juga mohon mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, Ridwan, sebelumnya sudah dijelaskan terkait fokus perubahan utama dan juga fitur-fitur yang terdapat dalam Cortex. Selanjutnya, untuk metode perhitungan pada Cortex ini, adakah perubahan? Karena sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pembulatan. Silakan Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu. Pada metode perhitungan dalam Cortex, terdapat penekanan pada metode TER atau tarif efektif rata-rata sebagai metode sederhana pajak penghasilan pasal 21 dan juga untuk memudahkan payroll dengan klasifikasi penghasilan yang sebelumnya dijelaskan yaitu penghasilan final dan penghasilan tidak final masuk ke dalam kategori BP21 untuk penghasilan karyawan ekspatriat yang menerima penghasilan pasal 26 masuk ke dalam kategori BP26. Untuk penghasilan bulanan pegawai tetap masuk ke dalam kategori BPMP, dan untuk penghasilan karyawan setahun atau masa pajak terakhir masuk ke dalam kategori BPA1. Lalu, Bapak dan Ibu, pada TER terdapat 3 kategori. Yang pertama, TER A untuk penghasilan tidak kena pajak TK0, TK1, dan juga K0. Yang kedua, TER B untuk penghasilan tidak kena pajak TK2, TK3, K1, dan juga K2. Dan yang ketiga, TER C untuk penghasilan tidak kena pajak K3. Berikut adalah contoh kasusnya. Tuan A adalah karyawan PT Alam Semesta dengan status PTKP TK0 dan memiliki total bruto penghasilan sebesar Rp8.117.800 sehingga masuk ke dalam TER kategori TER A dengan besaran tarif 1,5%. Dan dari penghasilan bruto tersebut dikalikan dengan tarifnya yaitu sebesar 1,5%, menghasilkan pajak yang harus dibayar Tuan A sebesar Rp121.767.000. Selanjutnya, ketika kita masuk ke dalam Cortex, Bapak Ibu bisa melihat dalam tampilan slide di mana tarif dan juga pajak yang diterima sudah terisi otomatis ketika kita mengisikan penghasilan bruto dan sesuai dengan metode perhitungan yang berlaku. Seperti itu, Ogi. Baik, jadi Bapak dan Ibu, tadi dijelaskan oleh rekan saya Ridwan, yaitu mengenai metode perhitungan dalam konteks ini. Nah, metode perhitungan dalam konteks ini itu menekankan pada perhitungan TER sebagai metode sederhana pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Dan juga pada update konteks ini juga memudahkan payroll dengan klasifikasi penghasilan yang diterima seperti penghasilan final dan tidak final itu masuk dalam kategori BP21, lalu untuk penghasilan karyawan ekspatriat yang menerima penghasilan itu masuk ke dalam kategori BP26. Untuk penghasilan bulanan pegawai tetap itu masuk dalam kategori BPMP, dan juga penghasilan karyawan setahun atau masa pajak terakhir itu masuk dalam kategori BPA1. Baik, Ridwan, setelah kita mengetahui tentang metode perhitungan, bagaimana dampak operasional bagi pemotong? Silakan Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu. Terdapat beberapa dampak operasional untuk pemotong, di mana data payroll dan HRIS harus lebih terstruktur. Yang artinya, untuk mapping komponen gaji harus sudah sesuai dengan ketentuan pada Cortex. Yang nantinya, output yang dihasilkan pada aplikasi Cortex harus sesuai dengan format DJP. Sebagai contoh, berikut di mana pengisian pada bukti potong BPA1, di mana pada kolom header sudah sesuai dengan komponen gaji yang diterima, sehingga output yang dihasilkan BPA1 juga sudah sesuai. Seperti itu, Ogi. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu,
Tadi dijelaskan mengenai dampak operasional untuk pemotong. Jadi untuk data payroll NHRIS itu harus lebih terstruktur, di mana mapping komponen gaji yang diterima oleh karyawan itu harus sudah sesuai, agar output yang dihasilkan oleh Cortex itu juga sudah sesuai dengan format yang berlaku. Baik, terima kasih Ridwan atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan beralih ke speaker selanjutnya yaitu Alia. Halo, selamat siang Alia. Siang, Ogi. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ridwan mengenai dampak operasional untuk pemotong. Selanjutnya adalah apa risiko bagi pemotong bila tidak bisa beradaptasi pada update Cortex ini? Silakan Alia. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin akan terjadi beberapa dampak apabila perusahaan tidak segera menyesuaikan diri dengan ketentuan dan format baru dalam pelaporan digital. Berbagai resiko operasional dan kepatuhan dapat muncul. Mungkin resiko utama adalah kegagalan upload SPT massa akibat ketidaksesuaian format data yang dapat menghambat dan menyebabkan keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu juga, proses koreksi akan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Sebagai contoh, apabila eh, perusahaan memiliki pemisahan PIC pada role cortex, maka prosesnya akan jauh lebih rumit dan lama. Sebagai contoh, jika terjadi pembetulan. Nah, pembetulan, jika kita melakukan pembetulan dan memerlukan pembatalan bukti potong, maka role yang akan membatalkan bukti potong adalah signer. Dan selanjutnya, baru dilanjutkan melakukan unggah data ulang dan proses posting serta penyusunan konsep SPT oleh drafter dan diakhiri oleh pelaporan pembetulan dan pembayaran oleh signer. Alur yang panjang ini menunjukkan bahwa koreksi akan jauh lebih kompleks bila perusahaan tidak siap dengan format digital terbaru. Selain itu, ketidakteraturan data saat pemeriksaan di sistem Cortex dapat menyulitkan saat rekonsiliasi, memperpanjang waktu pemeriksaan, dan meningkatkan potensi temuan administrasi. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap standar laporan digital berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat untuk memastikan kelancaran pelaporan, ketertiban data, serta meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Sekian, Ogi. Baik, terima kasih Alia. Jadi Bapak dan Ibu, tadi dijelaskan oleh Alia bagaimana jika pemberi kerja atau perusahaan itu tidak bisa beradaptasi, maka risiko yang diterima itu akan sangat rumit gitu ya Bapak dan Ibu. Seperti kegagalan dalam upload SPT massa itu akan mengakibatkan ketidaksesuaian format data. Lalu untuk proses koreksinya yang menjadi rumit dan juga memakan waktu, ketidakaturan data saat pemeriksaan, dan juga terdapat sanksi administrasi yang akan diberikan. Baik, Alia, tadi kan sedikit disinggung tentang role drafter dan juga role signer gitu. Mungkin boleh sedikit dijelaskan mengenai perbedaan dari role yang disebutkan tadi pada Cortex ini. Silakan, Alia. Baik, baik, oke. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan terkait role drafter. Nah, role drafter adalah role yang menyusun dan melakukan penginputan data atau biasa disebut dengan operational role. Tugas utama dari drafter yaitu menyiapkan data uploader seperti BP21, BP26, BPNP, BPA1, dan BPA2. Selanjutnya, melakukan drafting bukti potong seperti mengisikan data detail bukti potong sesuai dengan template pada Cortex. Selanjutnya, melakukan upload dan validasi awal. Jadi, role drafter ini dapat mengecek apakah struktur data sudah benar ataupun sesuai dengan template Cortex. Dan jika pada saat proses
di Cortex akan mendapatkan input error pada aplikasi Cortex, maka role drafter akan memperbaiki hasil error atau hasil validasi engine Cortex, misalnya seperti nick yang tidak match, kategori objek pajak yang salah, ataupun misalnya ada duplikasi bukti potong. Dan pada role drafter juga bisa melakukan drafting SPT massa, yaitu menyusun kompilasi seluruh bluepot dalam suatu massa. Dilanjutkan dengan menjalankan rekonsiliasi internal. Jadi, role drafter bisa memastikan bahwa nilai billing atau nilai pajak yang dipotong sudah sesuai dengan nilai pemotongan yang yang nominalnya sudah sesuai dengan data yang dimiliki perusahaan atau data payroll-nya. Nah, karakteristik role drafter yaitu biasanya tidak memiliki kewenangan legal untuk mengesahkan bupot atau bukti potong pada SPT, tidak melakukan sign off atau penandatangan, dan bisa melakukan create, edit, upload, ataupun meresolve error atas validasi yang dikeluarkan oleh Cortex. Biasanya role ini diisi oleh tim payroll, tim HR operasional, tim finance admin, ataupun external payroll vendor yang jika diberikan akses oleh suatu perusahaan. Jadi, kesimpulannya, drafter adalah pihak yang memastikan data benar sebelum bupot masuk proses otorisasi. Mungkin selanjutnya untuk role yang kedua yaitu signer. Signer atau penandatangan dan pengasah laporan, authorization roles. Jadi tugas utama signer yaitu pertama, meninjau seluruh draft bupot sebelum terbit, memberikan persetujuan resmi atau signing pada bukti potong, melakukan penerbitan, melakukan sign off pada SPT massa. Karena SPT massa tidak bisa diposting tanpa tanda tangan signer. Menerbitkan billing resmi karena billing akan muncul setelah sign off. Serta bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan, kesalahan, dan ketidaksesuaian laporan pada SPT massa. Karakteristik role signer yang pertama, memiliki kewenangan hukum dan akuntabilitas. Hanya signer yang dapat menyelesaikan pelaporan SPT. Selanjutnya, tidak perlu melakukan operasi teknis seperti upload, pembetulan, maupun draft. Bisa memerintahkan drafter untuk melakukan revisi sebelum tanda tangan. Biasanya role signer ini diisi seperti Head of Finance, Direktur, penanggung jawab pajak perusahaan, authorized signatory yang terdaftar pada DJP. Jadi, kesimpulannya, signer adalah pihak yang memiliki otoritas legal untuk mengesahkan dan melaporkan pajak. Sekian, Ogi. Baik, terima kasih Alia atas penjelasannya. Jadi tadi oleh Alia yaitu mengenai perbedaan antara role drafter dan juga role signer. Tadi dijelaskan perbedaan tentang peran ataupun juga tugas utama dan juga karakteristik dari role drafter dan juga signer ini. Jadi drafter, Bapak dan Ibu adalah pembuat data dan uploader dan pihak yang memastikan data benar sebelum bukti potong masuk untuk proses otorisasi. Lalu signer adalah pengesah resmi dan pihak yang memiliki otoritas legal untuk mengesahkan dan melaporkan pajak. Baik, Alia, tadi sudah dijelaskan mengenai perbedaan antara role drafter dan juga signer. Bisakah berikan simulasi singkat mengenai tata cara pelaporan pajak pada Cortex ini? Silakan, Alia. Baik, untuk melakukan upload atau melakukan pelaporan perpajakan dan SPT massa, kita bisa ke menu ibu pot yang ada pada Cortex. Pada menu ibu pot terdapat beberapa submenu untuk melakukan proses pelaporan pajak, khususnya pajak penghasilan pasal 21 dan 26. Yang pertama, bukti potong selain pegawai tetap atau BP21. Selanjutnya, bukti potong wajib pajak luar negeri atau BP26. Selanjutnya, bukti potong A1 untuk masa pajak terakhir atau BPA1.
Dan yang terakhir, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap atau BPMP. Selanjutnya, eh, kita bisa mengupload bukti potong melalui menu import data dengan menggunakan uploader versi Cortex. Jadi, Bapak dan Ibu, jika ingin mengupload bukti potong secara banyak atau massal, bisa menggunakan menu import data. Nah, pada opsi ini, output data payroll yang dimiliki perusahaan harus sudah sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Cortex. Jadi, Bapak dan Ibu akan lebih optimal apabila sistem penggajian Bapak dan Ibu dapat secara otomatis menghasilkan output sesuai dengan format Cortex. Seperti pada Gasi Payroll System yang kami kembangkan, yang mampu membuat file uploader Cortex dalam format XML maupun Excel yang sudah sesuai dengan uploader yang dimiliki oleh Cortex. Selain itu, terdapat cara pembuatan bukti potong secara manual, yaitu pada fitur Create iBuPot yang ada di opsi 1. Selanjutnya, setelah bukti potong kita upload secara keseluruhan, kita dapat melakukan penerbitan bukti potong yang akan dilakukan oleh akun signer. Kemudian kita bisa melakukan pelaporan dengan eh, ke menu selanjutnya dengan melakukan pelaporan pada SPT masa dengan mengklik konsep SPT masa. Ya, nah setelah ini kita bisa memilih jenis pajak yaitu PPh pasal 21 dan pasal 26, memilih periode dan tahun pajak, dan memilih jenis SPT untuk SPT normal maupun pembetulan. Dilanjutkan dengan melakukan pembuatan konsep SPT. Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekan untuk konsep SPT. Kemudian Bapak dan Ibu dapat melakukan posting, dan untuk posting ini merupakan menu baru pada Cortex. Jadi, pada menu ini, Bapak dan Ibu bisa lakukan posting atas bukti potong yang telah dilakukan penerbitan agar bukti potong yang telah dilakukan penerbitan dapat dihitung pajaknya di konsep SPT masa. Dilanjutkan lagi pada slide selanjutnya. Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekan pada bagian A, identitas pemotong. Semisalnya Bapak dan Ibu menghandle beberapa badan usaha. Jadi bisa kita pastikan untuk NPWP, nama badan usaha itu telah sesuai pada bagian A. Dilanjutkan lagi, kita bisa mengecek pada bagian B. Nah, pada bagian B ini adalah untuk mengecek nominal pajak penghasilan 21 untuk pada bagian 1B, dan untuk bagian 2B itu adalah untuk pajak penghasilan pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah. Jadi pada bagian ini Bapak dan Ibu bisa mengecek secara keseluruhan nilai nominal pajak yang dipotong sebelum melakukan penerbitan SPT masa. Selanjutnya, bisa kita lihat di slide selanjutnya di bagian C. Di bagian C ini merupakan pajak penghasilan untuk pasal 26 di pada bagian 1, sedangkan pada bagian 2 untuk pajak penghasilan pasal 26 yang telah ditanggung oleh pemerintah. Dilanjutkan lagi pada bagian D untuk bagian pernyataan dan tanda tangan. Di slide ini akan menampilkan text prayer dan representatif. Jadi kita akan diberikan dua opsi nih Bu, Bapak dan Ibu, text prayer dan representatif. Perbedaan antara text prayer dan representatif, text prayer adalah individu atau entitas yang berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Ini berupa orang pribadi, misalnya individu yang bekerja dan memiliki pendapatan pada badan usaha, atau badan usaha seperti perusahaan yang memperoleh penghasilan.
Sedangkan representatif merupakan individu atau entitas yang diberikan kuasa oleh taxpayer untuk menangani urusan perpajakan atas nama mereka. Representatif ini biasanya berupa pengacara, akuntan, atau profesional pajak yang telah memiliki izin kewenangan untuk mewakili taxpayer. Kemudian, kita bisa pilih konsep SPT massa atau bayar dan lapor. Untuk melakukan pembayaran, kita bisa pilih di antara menggunakan kode billing atau pembayaran menggunakan deposit pajak. Selanjutnya, kita bisa memasukkan tanda tangan dokumen dengan input di bagian kata sandi penanda tangan. Selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu klik bayaran lapor, kan akan muncul pop-up untuk memilih metode pembayaran. Pada menu ini, Bapak dan Ibu dapat memilih metode pembayaran seperti deposit dan kode billing. Nah, deposit ini itu seperti tabungan pajak Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan penyetoran dana kepada Cortex. Pembuatan deposit ini bisa dilakukan pada menu layanan pembuatan kode billing secara mandiri pada Cortex. Jadi, jika Bapak dan Ibu menggunakan deposit pajak, maka eh, deposit akan dikurangkan untuk melaporkan pelaporan pajak SPT massa. Sedangkan selain itu kita juga bisa menggunakan kode billing pembayaran untuk pembayaran SPT massa. Perbedaan antara pembayaran menggunakan kode billing dan deposit pajak adalah pada kode KAP KJS seperti yang tertera pada layar. Jadi apabila Bapak dan Ibu menggunakan deposit pajak, maka kita bisa memilih kode KAPKJS-nya adalah 411-618-100. Itu untuk setoran untuk deposit pajak. Sedangkan yang bisa juga yang sebelah kanan itu untuk terkait penggunaan kode billing. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan kode billing yang seperti yang kami akan contohkan pada step berikutnya. Apabila Bapak dan Ibu menggunakan kode billing sebagai pembayaran, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan kode untuk melakukan pembayaran atas pelaporan pajak. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kode billing ini akan berlaku selama 7 hari. Jika Bapak dan Ibu telah melakukan proses pembayaran, maka SPT massa otomatis terlapor dan Bapak dan Ibu bisa mendownload bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu telah melakukan pelaporan. Dan juga kita bisa mendapatkan atau mendownload SPT massa induk untuk melihat rincian atas pelaporan pajak di masa tersebut. Sekian, Ogi. Baik, terima kasih Alia. Simulasi singkat yang telah diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, seperti simulasi yang telah disampaikan, di mana untuk pelaporan pada Cortex ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan proses pelaporan pajak dengan step-step atau langkah-langkah, yaitu pertama masuk ke dalam akun Cortex, lalu impersonate ke akun perusahaan atau badan usaha, lalu setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung membuat bukti potong dengan roll drafter dengan memilih menu e-Bupot, lalu perlu pilih menu sesuai dengan bukti potong yang akan dibuat, seperti BP21, BP26, BPA1, dan juga bukti pemotongan bulanan pegawai tetap atau BPMP. Nah, nantinya Bapak dan Ibu memiliki dua opsi untuk membuat bukti potong, yang di mana opsi pertama, Bapak dan Ibu bisa membuat bukti potong secara manual dengan cara klik Create e-Bupot, atau juga menggunakan opsi kedua yaitu upload menggunakan uploader dengan format XML yang seperti pada Gasi Payroll System yang telah kami kembangkan yang mampu membuat file uploader Cortex dalam format XML maupun juga Excel. Setelah bukti potong selesai di draft,
Nantinya role signer bisa langsung menerbitkan bukti potong yang telah di-draft. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa membuat konsep SPT sesuai dengan periode atau masa pajak dari SPT yang akan dibuat. Setelah dirasa data sudah sesuai, Bapak dan Ibu bisa melakukan posting SPT. Lalu setelah posting SPT, Bapak dan Ibu bisa simpan ataupun juga bayar dan lapor yang nantinya akan muncul pop-up untuk kode otorisasi bagi signer. Selanjutnya bisa diklik lagi bayar dan lapor yang nantinya akan menuju ke pop-up pemilihan metode pembayaran yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Alia, yaitu terdapat dua metode pembayaran. Yang satu pembayaran menggunakan kode billing dan yang kedua itu pembayaran melalui deposit. Nah, nantinya setelah pembayaran sudah dilakukan, maka Bapak dan Ibu bisa mendownload untuk bukti penerimaan elektronik atau BPE dan juga dapat mendownload SPT Masa Induk. Baik, jelang saya minta Alia untuk memberikan rangkuman ringkas dan juga kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, tersisa beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat room. Pertanyaan yang terbanyak ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama, dan pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang silahkan kita bisa sepakati bersama. Baik, Alia, bisa berikan rangkuman dan juga kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik penggajian hari ini. Silakan, Alia. Baik, baik Ogi. Bapak dan Ibu, Per 11 PJ 2025 menandai dimulainya era baru pelaporan digital untuk pajak penghasilan 21 dan 26. Regulasi ini membawa perubahan signifikan dalam cara perusahaan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak karyawan. Dengan transformasi menuju sistem yang semakin terintegrasi dan berbasis digital, perusahaan dituntut untuk cepat menyesuaikan diri pada proses internalnya. Kemampuan beradaptasi menjadi kunci untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tanpa menimbulkan hambatan operasional. Adaptasi yang dilakukan bukan hanya bertujuan untuk menghindari resiko administrasi, tetapi juga untuk meningkatkan kontrol, efisiensi, serta akurasi pelaporan. Dengan proses yang terdigitalisasi, perusahaan diharapkan dapat mengoptimalkan kepatuhan atau compliance dan menjaga kualitas perpajakan yang lebih baik. Pada akhirnya, penerapan Per 11 PJ 2025 bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi baru, tetapi juga sebagai langkah strategi bagi perusahaan untuk memperkuat tata kelolaan perpajakan yang modern, efisien, dan berkelanjutan ke depannya. Sekian, Ogi. Baik, terima kasih Alia dan juga Ridwan atas penjelasan-penjelasan yang telah diberikan. Ya, mohon izin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar kami hari ini sekurang-kurangnya 1 jam. Dan juga sertifikat kehadiran ini bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti atau mengikuti Gasi Pero NXR Connect. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti Gasi Pero NHR Connect, Bapak dan Ibu bisa mengklik link yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang kami rencanakan pada bulan Januari tahun 2026 dengan topik terpilih yaitu antisipasi pengembalian pajak terhadap arus kas perusahaan. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang kami jadwalkan pada setiap hari Senin pukul 3 sore sampai dengan pukul 4 sore.
Dan Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chat room. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi melalui kontak info yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya jawab. Rekan saya Reza akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Reza. Baik, terima kasih Ogi. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan terpilih yang telah Bapak dan Ibu ajukan pada kolom chat room. Dan nantinya akan kita bahas bersama. Baik, pertanyaan perdana kita dari Bapak Evan Fahri. Bagaimana perlakuan Cortex terhadap karyawan yang memiliki dua sumber penghasilan dari dua entitas dalam satu grup perusahaan? Apakah harus digabung pada BPA 1? Silakan, teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi dari Bapak Evan Fahri, yaitu bagaimana perlakuan Cortex terhadap karyawan yang memiliki dua sumber penghasilan dari dua entitas dalam satu grup perusahaan. Apakah harus digabung pada BPA 1? Ya, baik. Bapak dan Ibu, ini pertanyaan yang sangat relevan dengan praktik di banyak perusahaan yang memiliki grup. Dalam Cortex, prinsip utama yang dipegang adalah setiap entitas pemotong berdiri sendiri sebagai pemotong pajak, meskipun berada dalam satu grup atau memiliki hubungan kepemilikan. Artinya begini, Cortex tidak melihat hubungan antar perusahaan di dalam grup. Sistem hanya membaca NPWP badan pemotong, jenis bukti potong, masa kerja pada perusahaan tersebut, serta penghasilan yang benar-benar dibayarkan oleh masing-masing entitas. Karena itu, setiap perusahaan wajib menerbitkan bukti potong masing-masing sesuai penghasilan yang benar-benar dibayarkan kepada karyawan. Lalu tidak ada mekanisme dalam Cortex yang menggabungkan penghasilan lintas entitas dalam grup perusahaan. Penggabungan hanya dilakukan nantinya ketika karyawan melaporkan SPT tahunan pribadi, bukan pada level bukti potong. Lalu BPA 1 hanya diterbitkan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut mengakhiri masa kerja dalam tahun pajak tersebut, bukan seluruh entitas dalam grup. Jadi, jika karyawan bekerja di dua perusahaan berbeda dalam grup, maka ia akan menerima dua bukti potong, misalnya BP21 sepanjang bekerja dan BPA 1 dari entitas terakhir. Dan juga Cortex tetap memvalidasi masing-masing bukti potong berdasarkan data payroll entitas tersebut. Ini memastikan bahwa pelaporan pajak tetap akurat tanpa mencampur data antar perusahaan yang tidak seharusnya digabungkan pada level pemotongan. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Ridwan. Bapak dan Ibu, Cortex di sini tidak menggabungkan penghasilan antar perusahaan, sehingga setiap entitas wajib menerbitkan bukti potong sendiri sesuai penghasilan yang dibayarkan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Fristia Fadila. Oke, bagaimana perlakuan reimbursable expense seperti biaya operasional yang dibayarkan ke karyawan? Apakah Cortex mengecek itu masuk bruto atau tidak? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Fristia Fadila atas pertanyaannya. Pertanyaan ini penting, mungkin karena akan menyangkut pemetaan komponen penghasilan yang sangat sensitif terhadap validasi Cortex. Cortex 2025 bekerja dengan pendekatan berbasis objek pajak, bukan sekedar nilai bruto. Artinya, setiap komponen penghasilan harus dipetakan sesuai dengan kode pajak yang telah ditetapkan DJP pada sistem. Reimbursable atau penggantian biaya sebenarnya bukan merupakan penghasilan sepanjang dapat memenuhi 3 kriteria dasar. Yang pertama, adanya bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, misalnya nota pembelian, invoice,
tiket transportasi. Nomor 2, pengeluaran tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi karyawan. Yang terakhir, perusahaan benar-benar menggantikan pengeluaran yang nyata, bukan sekedar memberikan tunjangan dalam bentuk uang tetap. Jika salah satu kriteria tidak dipenuhi, Cortex akan memperlakukannya sebagai benefit, bukan reimburse. Nah, bagaimana cara Cortex dapat mengeceknya? Pertama, Cortex tidak akan melihat struk reimbursable secara langsung, tetapi Cortex akan melihat kategori penghasilan. Jika reimburse masuk dalam komponen tunjangan, allowance, pemberian uang, maka akan otomatis terbaca sebagai taxable income. Dampaknya akan membuat nilai bruto jadi naik, tarif jadi naik, dan pajak yang dipotong akan jauh lebih besar. Sisi payroll harus memisahkan antara reimburse dari penghasilan lainnya, karena kesalahan mapping akan mengakibatkan upload BP21 ditolak, nilai bruto jadi tidak konsisten dengan metode TER, dan karyawan berpotensi dikenakan pajak lebih tinggi tanpa alasan yang benar. Kesimpulannya, perusahaan harus memastikan bahwa HR iris-nya dan payroll mapping sudah benar untuk membedakan reimbursable murni dan benefit taxable. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, jadi untuk reimbursable expense itu bisa tidak masuk ke dalam bruto selama memenuhi 3 kriteria ya. Namun apabila terdapat kesalahan mapping, nantinya akan membuat Cortex memperlakukannya sebagai penghasilan kena pajak. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Virginia Panjaitan. Selamat siang, Gasi Tim. Izin bertanya, jika awal tahun status pajak karyawan K0 dan di pertengahan tahun 2025 pegawai bertambah 1 anak dan baru menginformasikan di bulan November, di November akhir ya, setelah pelaporan pajak November. Baiknya apakah langsung diupdate pada pelaporan pajak bulan Desember dan apakah Cortex dapat mendeteksi dan memungkinkan untuk dikalkulasi ulang pada pajak selama 2025? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Virginia Panjaitan. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana jika awal tahun status pajak karyawan adalah K0 dan di pertengahan tahun 2025 pegawai bertambah 1 anak dan baru menginformasikan di bulan November akhir pelaporan pajak November. Baiknya apakah langsung diupdate pada pelaporan pajak bulan Desember dan apakah Cortex dapat mendeteksi dan memungkinkan untuk dikalkulasi ulang di pajak selama 2025? Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk status perpajakan yang digunakan untuk tahun berjalan adalah status pajak yang dilakukan pada awal tahun. Jadi harus konsisten dalam 1 tahun pajak. Apabila Bapak dan Ibu terdapat tambahan tanggungan di tengah tahun, maka perubahan tersebut harus dilakukan untuk tahun berikutnya. Kecuali jika karyawan yang lupa menginformasikan bahwa di awal tahun status pajaknya sudah berubah. Jika kondisinya demikian, perusahaan dapat melakukan pembetulan untuk SPT yang sudah dilaporkan. Jika diubah hanya pada pelaporan bulan berjalan atau di akhir tahun, secara Cortex akan melakukan adjustment nilai pajak selama setahun. Namun, yang perlu diperhatikan, untuk pelaporan di masa-masa sebelumnya terdapat kesalahan, sehingga jika ditemukan oleh pajak, pasti akan diminta untuk dilakukan perbaikan. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Ridwan. Baik, Bapak dan Ibu, untuk status PTKP itu harus konsisten ya, teks statusnya sepanjang tahun pajak, kecuali jika sejak awal tahun status sebenarnya sudah berubah, namun terlambat dilaporkan. Karena perubahan yang mendadak ini di tengah tahun akan memicu penyesuaian 1 tahun penuh di Cortex dan berpotensi mewajibkan pembetulan SPT di masa sebelumnya. Baik,
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kinanti F. Apakah Cortex bisa membaca kesalahan jika perusahaan secara tidak sengaja menggandakan bupot pada masa yang sama? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Kinanti. Pertanyaannya adalah apakah Cortex bisa membaca kesalahan jika perusahaan tidak sengaja menggandakan bupot yang dilaporkan pada masa yang sama? Ya, Bapak dan Ibu, betul sekali. Cortex sangat ketat dalam hal duplikasi bukti potong. Berbeda dengan sistem DJP online sebelumnya yang cenderung lebih longgar. Cortex membaca kombinasi identitas, masa pajak, dan jenis bukti potong pada satu kesatuan data. Jika perusahaan melakukan kesalahan upload dan menghasilkan dua bukti potong untuk seorang karyawan pada masa yang sama, maka Cortex secara otomatis akan mendeteksi duplikasi berdasarkan kombinasi NIK atau NPWP, lalu juga masa pajaknya, dan kode bukti potongnya. Lalu sistem akan menampilkan status rejected atau data sudah pernah dilaporkan. Jika duplikat terlanjur masuk, misalnya lewat proses manual create bupot, sistem akan memberikan konflik alert yang mengharuskan perusahaan melakukan pembatalan bukti potong, bukan pembetulan. Mengapa pembatalan diperlukan? Karena setiap bukti potong memiliki unik yang sudah direkam oleh sistem. Dan bila terjadi duplikasi, total pemotongan menjadi tidak logis, riwayat masa kerja tidak sinkron, posting SPT tidak bisa dilanjutkan, dan billing tidak bisa dicetak sampai konfliknya selesai. Hal ini melindungi perusahaan sekaligus menjaga akurasi rekonsiliasi pajak antar masa. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Ridwan. Bapak dan Ibu, apabila terdapat duplikasi bukti potong, maka nantinya akan langsung diblokir oleh Cortex karena setiap bukti potong memiliki hash unik yang telah direkam sistem. Jadi apabila masuk ke dalam sistem, nantinya sistem akan memaksa untuk pembatalan sebelum posting SPT bisa dilakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Santika Utami. Bagaimana bila karyawan belum melakukan aktivasi akun Cortex? Apakah bukti potong tetap bisa terbit? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Satika Utami atas pertanyaannya. Ya, apabila bukti karyawan belum melakukan aktivasi Cortex, maka eh, bukti potong akan tetap terbentuk. Hal ini dikarenakan penerbitan bukti potong berada di sisi perusahaan, bukan di sisi penerima penghasilan. Namun, ada beberapa dampak operasional yang perlu diperhatikan jika karyawan belum aktivasi akun Cortex. Yang pertama, karyawan tidak dapat melihat bukti potongnya. Nih, jadi karyawan banyak mengira bahwa perusahaan belum melakukan penerbitan BPA1 atau BP21 mereka. Padahal sebenarnya bukti potong telah terbit dan tersimpan pada sistem. Hal ini akan menyebabkan komplain internal meningkat. Karyawan biasanya ingin melihat penghasilan bruto dan pajak bulanan secara transparan. Ketika mereka tidak bisa mengakses akun Cortex, potensi komplain mungkin akan meningkat. Dan masalah di saat pelaporan SPT tahunan, jika karyawan belum aktivasi hingga akhir tahun, data pre-populate SPT tahunan tidak muncul. Ini bisa menghambat pelaporan dan menimbulkan kesan perusahaan belum melaporkan bukti potong. Jadi, perusahaan perlu menyiapkan SOP internal, terutama untuk panduan aktivasi Cortex, FAQ seputar bupot, serta seperti sosialisasi terkait aktivasi Cortex, mekanisme komplain, dan channel bantuan pajak yang bisa digunakan karyawan. Jadi, kesimpulannya adalah meski bupot tetap terbit, proses aktivasi akun Cortex menjadi krusial agar informasi
bisa diakses oleh karyawan secara transparan. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Alia. Jadi Bapak dan Ibu, untuk bukti potong apabila karyawan belum mendaftarkan korteksnya atau aktivasi korteksnya akan tetap terbit. Namun tentunya karyawan belum bisa melihatnya apabila belum melakukan aktivasi. Sehingga diperlukannya sosialisasi internal oleh perusahaan untuk menggait karyawannya dalam aktivasi korteks. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sagara Putra. Bagaimana cara Korteks menangani kasus kredit pajak sebelumnya yang belum masuk atau belum disinkronkan oleh perusahaan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Sagara. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara Cortex menangani kasus kredit pajak sebelumnya yang belum masuk atau belum sinkron oleh perusahaan. Iya baik Bapak dan Ibu. Dalam Cortex, seluruh masa pajak dihubungkan satu sama lain. Ini adalah salah satu perubahan yang paling signifikan dari sistem sebelumnya. Cortex tidak hanya membaca data belum berjalan, tetapi juga pemotong bulan sebelumnya, status laporan sebelumnya, nominal pajak yang telah disetor, riwayat pembetulan, sampai konsistensi total pemotongan setahun. Jika ada kredit pajak dari masa sebelumnya yang belum dilaporkan atau belum diposting, maka Cortex tidak otomatis memasukkan kredit tersebut ke dalam konsep SPT. Sistem akan memberikan alert ketidaksesuaian sehingga perusahaan tahu ada masa yang harus diperbaiki. Lalu, posting SPT bulanan berjalan bisa tertunda karena sistem membaca inkonsistensi antar masa. Lalu perusahaan wajib melakukan pembetulan masa sebelumnya terlebih dahulu agar dapat sinkron. Dengan demikian, Cortex memastikan setiap masa pajak saling sinkron dan tidak ada kredit pajak yang dapat dimanipulasi atau diabaikan. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Ridwan. Bapak dan Ibu, jika ada kredit pajak di masa sebelumnya yang belum disesuaikan, maka nantinya sistem Cortex akan otomatis meminta perusahaan untuk memperbaiki masa sebelumnya terlebih dahulu, baru dapat dilakukan proses di periode sekarang. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mahesa Surya. Jika perusahaan salah memilih kategori bukti potong, misalnya BPMP, namun seharusnya BP21, apa dampaknya? Silakan teman-teman. Baik. Terima kasih Bapak Mahesa Surya atas pertanyaannya. Jadi, kesalahan saat memilih kategori bukti potong dalam konteks merupakan kesalahan kritikal karena setiap bukti potong itu memiliki struktur data yang beda, metode perhitungan yang berbeda, misalnya seperti menggunakan TER atau tidak menggunakan TER, serta basis penghasilan berbeda seperti bulanan, tidak rutin, maupun akhir tahun. Pada sistem akan divalidasi dengan berbeda. Jadi, jika perusahaan salah memilih kategori, Bupot jadi tidak bisa dibetulkan. Jadi sehingga wajib dibatalkan. Sistem membaca bahwa penghasilan yang dimasukkan tidak sesuai dengan format objek pajak. Saat posting SPT, sistem akan menolak seluruh bukti potong asal seluruh dokumen yang tidak sesuai dengan kategori. Billing tidak bisa diterbitkan karena hingga kategori diperbaiki, dampak pada payroll bisa besar, terutama jika keterlambatan berlanjut hingga tanggal 15. Contoh, penghasilan tidak rutin bonus komisi dimasukkan ke BPMP. Sistem menolak karena BPMP hanya untuk penghasilan reguler bulanan. Penghasilan reguler bulanan ini dimasukkan ke BP21. Nah, terjadi perbedaan total pemotongan sepanjang tahun. Karena itu, mapping komponen gaji pada HR Iris harus sesuai dan presisi. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu,
Pemilihan kesalahan kategori akan membuat bukti potong tidak dapat diproses dan wajib untuk dibatalkan. Sehingga pemilihan kategori bukti potong ini adalah struktur inti dari sistem Cortex itu sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Argadika. Apakah Cortex mendukung proses import data dalam jumlah besar tanpa error timeout? Silakan teman-teman. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Arga. Pertanyaannya tadi adalah apakah Cortex mendukung proses import data dalam jumlah besar dan tanpa error timeout? Iya baik, Bapak dan Ibu. Salah satu peningkatan signifikan dari Cortex dibanding DJP online adalah kemampuan memproses uploader berukuran besar. Dalam DJP online sebelumnya, file besar menyebabkan gagal upload, timeout, partial processing, ataupun bookpot yang terkadang menghilang. Sementara di Cortex, uploader harus sudah diproses oleh server backend, bukan langsung oleh browser pengguna. User cukup mengupload file dan sistem akan memberi status sukses, gagal, atau gagal sebagian dengan log yang bisa kita lihat. Lalu Cortex akan memberikan error log detail per baris, jadi tim payroll bisa memperbaiki kesalahan tanpa menebak-nebak baris mana yang salah. Lalu pada Cortex proses ini lebih cepat, namun tetap bergantung pada struktur file yang benar, mapping komponen pajak yang sesuai, tidak ada duplikasi, dan pemadanan NIC NPWP yang sudah sesuai. Selama struktur data sesuai template resmi Cortex, sistem dapat memproses ribuan baris data tanpa terkendala. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Ridwan. Bapak dan Ibu, Cortex tentunya dapat memproses import data besar secara stabil, asalkan kualitas dan struktur datanya sudah sesuai ketentuan, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ridwan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nisa Safitri. Apakah perusahaan masih bisa membuat billing di luar Cortex, seperti misal di DJP online? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Nisa Safitri atas pertanyaannya. Jadi, perusahaan tidak bisa lagi membuat billing di luar Cortex seperti DJP online, karena Cortex memiliki prinsip baru, yaitu billing hanya bisa dibuat dari bookpot yang valid, bukan dibuat secara manual terpisah dari sistem Cortex seperti di sistem DJP online. Jadi, billing tidak lagi berdiri sendiri. Billing adalah output langsung dari bukti potong yang telah ditandatangani elektronik. Nilai billing tidak bisa diubah secara manual. Sistem memastikan nilai billing sama dengan nominal pajak dalam bukti potong yang valid. Billing juga tidak bisa dibuat tanpa adanya pelaporan atau penerbitan bukti potong. Jadi tidak ada lagi nih billing estimasi atau billing sementara. Billing akan terhubung langsung ke masa pajak, jenis pajak, NPWP badan, dan summary total pemotongan atau total pajak yang akan dibayarkan. Tidak ada lagi pilihan membuat billing via DJP online menggunakan e-billing Bapak dan Ibu. Semuanya harus melalui alur resmi Cortex. Jadi pertama-tama kita upload bukti potong, kita terbitkan, kita posting, dan setelah itu baru akan muncul billing otomatis yang nilainya sesuai dengan data yang setelah kita proses sebelumnya. Dan setelah itu baru bisa nih pembayaran dilakukan atas nilai billing tersebut. Hal ini tuh untuk mencegah mismatch antara total pemotongan dan pembayaran yang sering terjadi pada era e-billing yang lama. Sekian Reza. Baik, terima kasih Alia. Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Alia, billing manual tidak lagi berlaku. Billing hanya muncul sebagai output dari bukti potong yang valid di sistem terbaru, yaitu sistem Cortex. Baik,
Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dini Lestari. Jika ada karyawan yang keluar di tengah bulan, namun perusahaan tetap memberikan dana tambahan, seperti insentif akhir masa kerja. Bagaimana sistem Cortex memperlakukan hal ini? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dini. Pertanyaannya adalah jika ada karyawan yang keluar di tengah bulan, namun perusahaan tetap memberikan dana tambahan seperti insentif akhir masa kerja, bagaimana Cortex memperlakukan hal ini? Ya, baik Bapak dan Ibu, penghasilan yang diterima karyawan setelah masa kerja terakhir atau berakhir, termasuk insentif penyelesaian pekerjaan, bonus terminasi, ataupun kompensasi keterlambatan pembayaran, tetap diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak dan harus masuk ke dalam bukti potong di bulan tersebut. Dalam konteks penghasilan tidak rutin seperti contoh yang disebutkan sebelumnya akan masuk ke dalam kategori BP21 dan bukan BPMP karena ini berhubungan dengan hubungan masa kerja sebelumnya dan terjadi dalam tahun pajak berjalan. Lalu sistem akan memaksa perusahaan memasukkan tanggal berhenti kerja lalu memvalidasi bahwa penghasilan yang dibayarkan berada dalam rentang masa kerja yang sama. Jika pembayaran dilakukan setelah karyawan keluar, Cortex akan melakukan kalkulasi TER dengan mempertimbangkan proret masa kerja sehingga pajaknya tidak overpaid di bulan terkait. Bila perusahaan memasukkan insentif ini secara salah, misalkan menggunakan kategori BPMP, Cortex akan menolak karena secara definisi penghasilan tersebut terkait pada penghasilan bonus atau bukanlah penghasilan tetap seperti pada bukti potong bulanan atau BPMP. Lalu, bukti potong akhir tahun atau BPA1 tetap akan muncul melalui Cortex. Ini membuat pelaporan penghasilan karyawan tetap lengkap sekalipun mereka tidak lagi aktif di perusahaan. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Ridwan. Bapak dan Ibu, terkait dengan penghasilan setelah resign, tentunya tetap masuk ke dalam BP21 atau BPA1. Sehingga nantinya perusahaan bisa memetakan penghasilan non-rutin dengan benar agar Cortex dapat menghitungkan TER secara sesuai. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jonathan. Bagaimana jika perusahaan punya dua sistem payroll, misalnya payroll internal dan payroll vendor? Apakah Cortex bisa menerima dua sumber data tersebut secara sekaligus? Silakan, teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Jonathan atas pertanyaannya. Jadi, Cortex tuh bisa menerima uploader dari mana saja selama uploader yang akan diupload pada Cortex itu struktur filenya sesuai dengan template, tidak ada duplikasi data antar file, dan mapping komponen yang konsisten. Namun, tantangan terbesarnya bukan pada Cortex, melainkan integrasi internal perusahaan. Masalah umum ketika perusahaan memiliki dua sumber payroll, yaitu yang pertama, duplikasi penghasilan, karena dua sistem menghitung komponen yang sama. Perbedaan antara mapping objek pajak, misalnya pada sistem A memetakan tunjangan transport sebagai taxable, sementara di sistem B yang lainnya memetakan tunjangan transport sebagai non-taxable. Selanjutnya, konsisten NIK dan MPWP antar sistem. Hal ini bisa menyebabkan bukti potong di-reject pada Cortex karena NPWP tidak valid. Dan penghasilan final versus non-final yang bercampur sehingga Cortex tidak bisa memvalidasi TER. Cortex tidak mengenal konsep multiple source perhitungan. Sistem hanya menerima satu set data BP21 per masa, satu set data BP26, dan satu data BPMP dan BPA1. Karena itu, perusahaan harus menentukan sistem mana yang akan jadi single source dan memastikan data yang akan diupload ke Cortex merupakan data yang benar.
Nah, jadi kalau memang ingin menggunakan dua sistem cara paralel, perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi dan pengecekan secara komprehensif sebelum uploader tersebut diupload ke Cortex, sehingga tidak menimbulkan kesalahan bukti potong atau perbedaan pemotongan pajak di perusahaan dan di Cortex. Begitu, Reza. Baik, terima kasih Alia. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya tadi sistem yang sudah dijelaskan oleh Alia, sistem Cortex hanya menerima satu set data yang konsisten. Jadi untuk dua parallel system harus dilakukan rekonsiliasi dulu sebelum proses upload. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eliza Sukna. Bagaimana kalau karyawan WNA belum punya NPWP, tetapi sudah menerima penghasilan? Apakah BP26 bisa diterbitkan tanpa NPWP? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Eliza. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau karyawan WNA belum memiliki NPWP tapi sudah menerima penghasilan? Apakah BP26 bisa diterbitkan tanpa NPWP? Ya, Bapak dan Ibu, BP26 memang dirancang untuk kondisi ketika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP. Namun, ada beberapa hal penting. BP26 tidak membutuhkan NPWP, namun sistem membutuhkan nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan nomor identitas paspor. Selanjutnya, tarif pajak yang akan tetap mengikuti tarif pajak penghasilan pasal 26. Lalu jika WNA tersebut masuk kategori SPDN, namun perusahaan tetap memotong PPh 26, Cortex akan memberikan alert mismatch atau ketidaksesuaian atas status residen karyawan tersebut berdasarkan data Dirjen Imigrasi. Lalu perusahaan dapat mengganti kategori BUPOT melalui pembatalan dan penerbitan bukti potong yang baru. Jadi Bapak dan Ibu, Cortex mempermudah perusahaan dalam menangani WNA, tetapi tetap menegakkan akurasi status perpajakan. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Ridwan. Jadi Bapak dan Ibu, untuk BP26 tetap bisa diterbitkan tanpa NPWP. Tetapi perusahaan wajib memantau perubahan status WNA agar kategori bukti potong selalu akurat. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Harijun Potter. Bagaimana jika karyawan menerima penghasilan gabungan bulanan plus komisi? Apakah harus dipisah menjadi BP21 dan BPMP? Silakan teman-teman. Baik, pertanyaan ini mungkin bisa jadi pertanyaan yang sering ditanyakan karena terdapat perbedaan kategorian pada Cortex. Jadi dan akan menyebabkan ketidaktepatan jika salah memilih kategori pada bukti potong. Jadi aturannya penghasilan rutin bulanan itu bisa masuk ke BPMP. Sedangkan penghasilan tidak rutin atau yang payable-nya bergantung pada kinerja, misalnya komisi, insentif maupun seperti pesangon bisa kita pakai BP21. Nah, BPMP hanya digunakan untuk mm, penghasilan rutin karyawan dan untuk karyawan tetap. Dengan kata lain, komisi yang bersifat tidak rutin itu tetap menjadi bagian hubungan pada pekerjaan bisa masuk ke BPMP. Sekian, Reza. Baik, terima kasih Alia. Baik, Bapak dan Ibu, komisi itu tetap masuk ke dalam BP21 bukan BPMP. Penghasilan kerja rutin maupun tidak dikelola dalam satu kategori yaitu adalah BP21 ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Lestari. Dirgasi, apakah bisa diberikan contoh cara lapor SPT 1721A1 pribadi? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Lestari.
Tanya tadi apakah bisa diberikan contoh cara lapor SPT 172111 pribadi? Ya, Bapak dan Ibu dan juga Ibu Lestari, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait pelaporan pajak pribadi, kami akan segera menyelenggarakan webinar pada sesi berikutnya. Bapak dan Ibu bisa terus mengikuti dan memantau informasi melalui media sosial Gasi, ataupun bisa dapat mengikuti kami pada Gasi dan Payroll HR Connect melalui link yang kami berikan kolom chat room, sehingga ketika nanti kita menjalankan webinar dengan subjek tersebut, Bapak dan Ibu bisa langsung mendaftar dan mengikutinya. Sekian, Reza. Baik, Bapak dan Ibu, karena pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir pada hari ini, usai sudah sesi tanya jawab untuk webinar kita pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya kembalikan kepada rekan saya Ogi. Silakan Ogi. Ya, baik. Terima kasih Reza dan juga teman-teman speaker Ridwan dan juga Alia. Ya, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips dan trik penggajian hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Lalu izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan juga rekaman webinar hari ini yang dapat diakses pada website kami, yaitu www.ttgasi.co.id. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu juga berkenan untuk mengisikan post survey setelah mendengarkan Zoom webinar ini. Terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik karena memang kami berencana jalankan webinar Gasi berbagi tips pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan Gasi, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi Gasi webinar berikutnya. Naik kereta bareng Bini, tumblernya jangan sampai ketinggalan. Saya akhiri acara hari ini, semoga acaranya berkesan.
Baik, Bapak dan Ibu, untuk webinar hari ini telah usai. Untuk Ibu Fariska, Dinda Lestari, Ibu Nisa Safitri, Bapak Fikri Wilman, dan Ibu Bita, dan Ibu Ika Puspita, apakah masih ada pertanyaan terkait webinar kami hari ini? Jika tidak, boleh segera untuk meninggalkan Zoom webinar kami karena webinar kami telah usai. Atau jika misalkan memang masih ada pertanyaan, boleh dituliskan pada kolom chat room. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan kami untuk menutup webinar hari ini. Terima kasih.